Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam edisi edukasi arsitektur modern menggunakan aplikasi file AutoCAD. Untuk kali ini kita akan bagaimana cara mengatur ketebalan garis. Ini adalah perencanaan Masjid Jami. Ini Masjid Jami SMK Negeri 3 Jambi yang nanti jadinya seperti ini. Sekarang belum jadi, ya. Ini sudah Bapak rencanakan. Bagaimana cara pengaturan garisnya? Kita masuk, klik pada pengaturan ikonnya, kita ambil properties, klik. Nah, ini sudah keluar properties. Lalu kita misalnya ingin mengatur ketebalan slope-nya. Ini slope-nya, ya. Kita klik di sini, misalnya slope-nya 0,5 mm, klik ya. Setelah itu, ya, kita masuk pada height, length, width. Jadi itu legs width-nya, length width-nya itu disaukan. Nah, disaukan, ya. Maka dia akan menjadi tebal seperti itu. Ini ketebalannya adalah 0,5. Ini tinggal diklik saja, ya. Lalu ketebalannya 0,5, ya. Lalu ini sudah show, ya, maka dia akan tebal. Tebalannya misalnya rubah lagi menjadi 0,8. Nah, maka akan lebih tebal daripada yang tadi. Terus misalnya yang untuk putus-putus, ini putus-putus kita atur. Ini ketebalannya biasanya yang putus-putus itu lebih kecil, ya, misalnya 0,2 mm. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau pada kubahnya, misalnya kubahnya kita biasanya simbol untuk atap adalah putus-putus, strip saja, ya. Klik, ambil pada by layer, ya. Lalu kita cari other, ya, othernya pada yang putus-putus, ya. Ya. Nah, ini sudah, ya. Lalu di sini kita ketik 0,1, ya. Di sini adalah pada current object scale, skala adalah 1,6. 1,6, koma di dalam AutoCAD adalah titik. Ya, jadi pada global skala vektor adalah 0,1, oke kan? Ya. Lalu klik pada ordernya tadi, munculkan, klik pada strip-stripnya, maka dia sudah terjadi itu strip-strip. Nah, ini kita misalnya jadikan menjadi 0,6 misalnya, ya. Lalu kita klik show length width-nya, maka dia akan muncul seperti itu. Supaya ini tidak mengganggu, bisa dimasukkan di sini. Yang pasti tadi kita ambil propertiesnya pada icon file AutoCAD-nya. Nah, setelah itu yang lainnya tinggal menyesuaikan. Klik saja semuanya. Klik, klik, klik. Ya, klik, klik. Ya, klik. Ya, klik. Sampai semuanya terkena, ya. Ini slope-nya, lalu ini adalah pada bagian plesterannya, ya. Karena kalau slope yang muncul di luar tidak diplester, maka nanti tidak bagus hasilnya. Kalau sudah diklik semua, nah, misalnya ini sudah diklik,
maka tinggal klik 0,5 ya, ya, maka akan terjadi. Ini karena belum diklik tadi, selesaikan saja, diklik semuanya pada bagian slope dalam. Berarti ini slope yang belum jadi. Kita tandai dengan ukuran garisnya adalah 0,5. Ini sudah terjadi. Lalu ini yang putus-putus, misalnya kita jadikan yang putus-putus misalnya 0,4. Nah, seperti itulah ya. Ini tanda panahnya ya, misalnya 0,4. 0,4 itu sudah terjadi. Misalnya di sini yang kalau yang benda jadi ini tidak ada garis-garisnya. Contohnya misalnya kita mau pada ini garis-garis benda pada terasnya ini. Klik saja ya, berapa pembesaran garisnya, misalnya 0,7. Ini sudah hidup karena itu, maka terjadilah seperti itu, garisnya menjadi 0,7 ketebalannya. Kalau sebelah sini mau digambar ya, klik saja 0,7, maka akan terjadi itu. Nanti kalau di print maka dia akan tebal garisnya akan melebihi garis normal lainnya, yaitu sesuai apa yang kita klik tadi. Terus misalnya kalau kita misalnya pada bagian bawah ini, pada lantainya itu biasanya di garis tebal. Ambil saja misalnya di sini misalnya 1 senti. Nah, 1 senti, maka ketebalannya adalah 1 senti. Apabila nanti di print, maka ketebalan garisnya adalah 1 senti skala 1/100. Berarti 1 senti dibagi 100. Tebalnya pada layout print setelah diedit pada garisnya. Demikianlah, mudah-mudahan kalian semua bisa mengecamkan lalu dapat mencoba untuk mengedit garis-garis yang kita kehendaki sesuai dengan kegunaan daripada garis tersebut. Kita akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.